Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sabar tunggu sebentar, baru jam 11 lewat 10 menit ya. Hah? Jam ibu yang salah berarti. Nanti nasinya sudah disediakan di sana. Kita doa dulu. Cuma saya kasih posisi gambaran sama ibu. Saya mau nanya sama ibu dikit aja. Waktu saya cuma 1 menit. Waktu saya cuma 1 menit. Saya mau nanya, tolong dijawab. Waktu ibu melahirkan pertama kali suara apa yang didengar? Yang jali. Waktu pertama ibu melahirkan suara apa yang didengar dari ibu? Nangis. Emaknya apa bayinya? Emaknya apa bayinya? Bu, saya mau kasih tamsil dikit aja. Itu anak waktu baru lahir pasti nangis. Ayo kita merenung di penghujung siang ini. Ada orang yang anaknya nangis, emaknya tersenyum. Ada yang anaknya nangis, emaknya lebih gila nangisnya. Ada anaknya yang gak bisa nangis, emaknya yang nangis mulu. Ada juga yang sableng bareng-bareng nangis, dua-duanya gak berhenti. Saya mau kasih cerita dikit aja itu. Ini hari ini anak kita ada yang nangis, ada yang gak nangis. Waktu baru mondok ada yang nangis, ada yang gak nangis. Ada yang waktu nangis cuma air matanya keluar. Ada yang nangis air mata plus mulut. Emong, gak ada yang manggil bapak, gak ada. Pasti emaknya mencari. Maksud saya ibu, saya bangga tahun ini tadi bilang papanya is the best. Dan saya harus acungin jempol juga sama SMP sama SMK tahun ini. Lebih dari 21 santri yang siap mengikrarkan dirinya untuk melanjutkan di sekolah SMK sini. MTS yang kamu lihat di depan berdiri ini adalah kakak kelasmu. Saya adalah alumni Madrasah Sanawiyah Al-Wasilah pertama kali. Yang saat itu yang mengalungi ke lehernya adalah beliau almarhum. Dalam pesan di mimbarnya beliau ngomong begini, karena beliau senang bahasa Inggris, beliau sampaikan dengan bahasa Inggris. Dadi wong. Dadi wong aja kaya dadi ayam mati di tengah panganan. Saya terjemahin pakai bahasa Jawa. Jadi orang itu bodohnya bodoh, jangan niru ayam mati kelaparan di tengah makanan. Disiapin makanannya mati, sebabnya mati karena dia kelaparan. Ini bodohnya bodoh. Di lingkungan Anda banyak orang pinter, jangan sampai Anda mati kebodohan Anda. Kenapa? Karena di sini banyak orang pinter. Gak usah khawatir. Pakai pesan yang kedua, orang yang berjuang di jalan Allah 7 turunan Allah kasih makan. Kalau kamu bisa memanfaatkan yakin benar dengan Allah, modal kulhu gak kelaparan. Modal kulhu belum yang lain. Teman-teman saya sudah melanglang buana kemana-mana, dan termasuk saya sampaikan sama adik-adik kelas saya ngisi di hotel sebulan sekali, saya ngisi di Polda Metro Jaya, di SIM juga sebulan sekali, saya ngisi di Masjid Departemen Luar Negeri Komplek Perumahan itu sebulan sekali, dan selalu saya habis ceramah ditanya. Termasuk tadi malam saya tabligh akbar baru pulang jam 2, makanya kasihan diri saya ditinggal-tinggal mulu, makanya lengket aja sama saya. Iya, jarang ketemu Bu kalau malam, makanya siang pun ya. Nih, kalian semua adik-adik kelasku, gak usah khawatir. Almarhum beliau, yang fotonya bisa Anda lihat itu, beliau selalu titip pesan, orang yang berjuang menegakkan kalimat Allah 1 langkah, 1000 langkah ke depan Allah akan jamin. Gak usah takut. Lulusan sanawiyah bisa komputer, lulusan sanawiyah bisa jadi rosi, lulusan sanawiyah bisa juga ngebut, lulusan sanawiyah
bisa ngaji, lulusan sanawiyah, bisa ngimamin, santri, fleksibel, ACDC. Jadi pejabat siap sudah tidak pakai dasinya, jadi ulama pun memang setiap hari pakai sarung. Cuma saya memang lebih hobi pakai sarung. Saya kemana-mana pakai sarung. Pakai sarung, satu adem, angin masuk sampai ubun-ubun. Kalian pakai sepatu, ada yang pakai kaos kaki, cakep rapi semuanya. Jadi santri saya ngomong sama ibu dukungannya, Bu, mendingan mana nangis sekarang daripada nangis di akhirat. Mendingan sekarang. Kalau sekarang nangis di dunia, ada suaminya yang diemin. Nangis di dunia, ada saudaranya yang diemin. Nangis di dunia, ada yang minjemin duitnya. Nangis di akhirat, cuma ini adalahnya. Jadi kalau anak ibu tidak sholat, ibulah yang bakal disiksa terlebih dahulu di hadapan Allah karena ketidaksolatan anaknya. Kalau anaknya nyolong, pertama kali yang akan disiksa sama Allah adalah ibunya karena perbuatan anaknya yang nyolong. Kalau anaknya kemudian berbuat durhaka, pastilah Allah akan hukum ibunya bapaknya dulu karena sebab kelalaian orang tua. Makanya Allah tegur, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan-jangan anak-anak kita harta ini jadi penyebab lalai. Ya Bu, gak ada ruginya. Ada yang ngomong, saya sampein nih, kamu mondok duit mulu, tapi saya ngiri Bu. Ucapan itu keluar dan terdengar di kuping saya. Tapi kenapa orang tua nggak pernah ngomongin kakaknya yang nggak mondok? Hitung-hitungan duit borosan mana yang di rumah sama yang di sini. Ayo, di rumah bakso lewat, mak bakso, dan nyuruh mak bakso rumah. Itu kan yang nggak mondok kadang lebih kurang ajar. Pesen bakso 3 biji macam-macam. Mak, sausnya separuh, jangan pakai daun bawang. Terus yang kecilnya aja, terus ini dipisah mak. Tuh anak kita. Lewat lagi berhenti lagi, duitnya makin habis. Karena anak kita yang di sini, kalau dia menghabiskan uang, tapi kontrak baliknya sudah jelas, dia jamaah kok. Jamaah nih, nggak ada yang nggak jamaah, walaupun karena takut di absen itu nomor sekian, yang jelas jamaah. Walaupun sambil ngantuk, yang jelas jamaah, sampai ngantri wudhu, masih bisa memanfaatkan waktu di situ. Ini ada. Tapi gak usah khawatir, saya titip pesan terakhir nih sama adik-adikku semuanya, karena kalian udah adik kelas saya. Gak usah khawatir, Pak Kiai pesan sama santrinya, santri pengen jadi orang hebat, jadikan badan kamu tasbih, hidupmu di mana saja, bergaul dengan siapa saja, you are antum jami'an, pasti menjadi orang yang hebat. Yang penting badanmu kau jadikan tasbih. Begitu kena nyamuk, wah, Allah. Tasbih, di sini ada tasbih, di sini ada tasbih, di sini ada tasbih, semuanya ada tasbih. Kalau itu bisa dimanfaatkan sama kalian, maka Pak Kiai menerjemahkan tasbih mentas kabeh. Artinya orang yang mau zikir, semua persoalannya akan selesai. Allah yang menyelesaikan. Nah itu 1 menit waktu saya. Sudah habis, mari kita tutup doa. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu dulu ya Bu. Ibu-ibu dulu nanti makan. Ibu-ibu emang kalau urusan makan biasanya duluan. Suami pasti dikandalin belakangan. Itu masak Pak, mohon maaf, nyobain tuh kalau belum semangkok belum berhenti. Nanti suami datang belum makan Bu, belum, tadi baru nyobain. Padahal emang sayurnya separuh udah habis. Jadi perempuan begitu, makanya kalau kondangan beda bapak sama laki itu. Kalau laki kondangan ya udah makan di situ, kalau perempuan nggak, dalilnya banyak. Buat anaknya lah, buat saudaranya lah. Kadang-kadang yang diundang 1, yang datang 10, mana kondangannya 2.000. Ambil bakso, ambil es, macam-macam. Kondangan 2.000. Kayak zaman Jepang. Akhirnya apa? Begitu yang punya hajatan selesai, keluh. Modal 50 juta, kembali cuma 20 juta. Ya kalau emang nggak mau rugi, jangan hajatan. Tanggap topeng monyet. Kalau hajatan ya risiko rugi. Saya mau sampaikan sama ibu nih, dia kalahin anak, jangan hitung-hitungan tuh. Kalau sekarang ibu ngongkosin anak hitung-hitungan, anak pasti akan ngitung balik sama orang tuanya. Nanti orang tuanya seketika dia sakit akan ngitung. Kalau saya biayain, saya keluarin 1 juta, anak akan ngitung 1000 kali. Tapi kalau ibu sekarang biayain, tidak ada hitung-hitungan, saya yakin Allah yang akan menggerakkan hati anak-anak ibu ini tidak akan ngitung sama orang tua. Maka nggak usah khawatir, orang tua nggak usah takut. Nanti katanya kalau anak sampai tua di pondok pesantren nggak bisa makan, siapa bilang? Anak santri dibuang di tengah hutan aja hidup kok. Anak santri biasa tidur di ubin, geletak, nyamuk sekujur badan, merem. Kadang-kadang nyamuk sama orang, gedean nyamuknya. Selamat aja, nggak ada masalah.
Bahkan saya kadang-kadang gerek-gerek kepala ini. Masak mie itu kadang-kadang pakai air dingin. Jadi aja itu. Kadang-kadang saya nggak ngerti. Mie-nya satu, airnya ini sebaskom bagaimana? Tahu mau dimakan apanya. Tapi sehat tuh, enjoy. Itulah santri. Maka saya sampaikan sama santri, tidak ada makanan kecuali di pondok pesantren yang paling nikmat. Di pondok pesantren ketemu dengan garam jadi enak. Di luar pondok pesantren susah. Maka pondok pesantren adalah satu-satunya lembaga yang dulu belum ada negeri tercinta Republik Indonesia, santri sudah ada. Makanya PKI sekarang mau bangkit lagi, kuburannya mau digali tuh. Alasannya apa? Orang-orang Islam banyak bunuh orang PKI, kurang ajar. Munafik dia sholat tapi kurang ajar. Usah kaget sama orang munafik. Insya Allah santri nggak ada jiwa munafik lah. Oh, udahlah sekolahin sini. Saya mau tantang sama orang tua yang nyekolahin pulang pergi. Yes, dia pinter, dia kaya, dia sukses. Berapa kali 1 tahun anaknya meninggalkan sholat? Kalau yang pulang sore, mohon maaf, 5:30 baru keluar, sampai rumah jam berapa? Saya tantang orang tua, di mana anaknya sholat maghribnya? Saya dengan mata kepala sendiri di perapatan, bukan 1-2 orang, ratusan orang yang tiap hari nggak pernah sholat maghrib. Apakah orang tuanya marah? Tidak. Kenapa? Nggak paham soal agama. Saya protes juga sama ibu. Lihat ibu sekarang. Kalau anaknya dibilang anak ibu jablay, ibunya marah. Tapi kalau pakaiannya kayak jablay, nggak pernah marah ke orang tua. Coba sekarang. Kalau lagi lewat, goit no, anak lu jablay, ngamuk dia. Tapi kalau pakaiannya kayak jablay, setiap hari orang tua nggak marah. Kan ironi. Ayo sekarang hitung-hitungan. Tuh di luar, pakaian nggak jelas ini semua. Hutang doang. Yang cowok juga benar kurang ajar. Itu kuping disiksa, Allahu Akbar. Namanya anting, bolongannya segede biting lah cukup. Bau 14 hari kuping. Jangan kata nyamuk tuh, kebo bisa lewat. Gede banget tuh kuping segini penjebleh begini. Penting orang kaya, rumah pinggir kali, rambut dimerahin, beko, miskin, mending pinter. Cari mantu, pilih-pilih bu, santri rahman, santri Muhammad. Maka saya deklarasi, nggak usah takut. Saya adalah kakak kelas kamu, kamu sudah lulus, barangkali mau pindah, ada yang nerusin sini, MTS lebih dari 7 orang yang nerusin sini, ahlan wa sahlan, ayo tetap berjuang. Bukan hanya kamu yang nerusin sini, saya juga masih nerusin, belum lulus, saya belum pulang sampai sekarang, masih mondok saya. Maka saya bertekad bersumpah di hadapan Allah, kalau saya punya anak baru lahir 2 hari, saya pondokin. Anak saya 3-3-nya lahir 2 hari bu, saya taruh di pondok. Ada yang salah dengan saya? Lalu apa kau menertawakan aku? Ada yang ngeberes dengan aku? Ah, kau nanti diomelin sama abang aku itu, lihat. Saya teringat bu, kalau upacara nih anak-anak nggak tahu saking senengnya apa nggak tahu. Zadu, anak-anak ikutin. Padahal itu emang lu buat beliau. Kiduanan yang pes, anak-anak bilang kiduanan yang main. Jadi ngikut. Nggak tahu saking senengnya, nggak tahu saking apanya, yang jelas ikut. Itulah guru. Yang sering dibilang guru kencing berdiri, murid kencing lari. Padahal kencing lari nggak mungkin, tapi itu istilah. Ada orang kencing lari, nggak ada. Paling bikin huruf iya. Yang kecil-kecil bikin huruf angka 8 gitu. Dulu waktu kecil kan. Sekarang ya nggak mungkin lah kali. Nih, saya salut dengan perilaku Anda. Tamu bu, mohon maaf. Ada tamu dari camat, ada dari wali kota, bahkan ada sahabat dari Pandeglang itu. Sampai negur saya, Ustaz, bagaimana ngajarin akhlaknya sampai begitu? Mereka tertarik begitu ada tamu keluar, anak-anak yang duduk berdiri semua begini. Begitu Ustaznya lewat, Ibu Kiai lewat, ini semua. Tadi yang Pak Kiai bilang tadi, di rumah diterusin. Saya nggak pernah apa kalau ada anak-anak suruh ngambil minuman terus kasihnya begini, mesti begini. Pertanyaannya, Ustaz, kok di depan orang tuanya nggak bisa PR? Kenapa nggak bisa? Saya ulang lagi, halo ibu-ibu, kalau anak-anak ibu di sini bisa ngasih begini, di rumah nggak bisa. Saya bertanya, kenapa nggak bisa? Kok diem aja?
bisa, bapak dong ngajarin. Ya Bu, udah ngaco, udah setengah satu nih lewat. Gak apa-apa lah, lebih dikit ya Bu. Ini sekali-kali cuma kumpul, kan bapaknya biasa juga gak pernah kumpul karena ini terakhir, jadi sengaja waktunya dilamain. Yang kedua memang teknik saya, biar anak bapak-bapak nih, ibu-ibu makannya enak. Kalau lagi lapar pasti makannya enak. Pesannya Pak Kiai terakhir sama jamaah tuh, kalau makan tolonglah ngambil secukupnya, jangan banyak-banyak. Pak Kiai dulu sering pesan begitu. Dan sudah disediakan, silakan nasinya banyak, ya udah cukup insya Allah buat beli santri. Tadi yang prestasi, saya ucapkan jazakumullah. Kalau sahabat-sahabat ngasih amplop, tapi saya tidak ngasih amplop sepeser pun kepada yang terbaik, karena bagi saya cerita batin saya jauh lebih berharga daripada uang 1 miliar. Itu mah alasan yang nggak ngasih aja nggak boleh duit. Ya, sukses ya, yang sudah maju sukses. Yang ini, yang santri-santri yang nggak dipanggil, bukan kalian jelek, tidak. Nasib belum beruntung, itu aja. Ya, yang nggak lulus di sini silakan selamat jalan. Kami keluarga besar Pondok Pesantren Al-Wasilah mohon maaf apabila selama ini dalam mendidik kalian, orang tua, barangkali ada kesalahan, kekhilafan dalam penyampaian perbicaraan kami, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada anak-anakku, selamat jalan, selamat menikmati istirahat, jerih payah kalian sudah selesai dan kalian tinggal menunggu hasilnya. Mudah-mudahan tidak ada satupun yang tidak lulus, amin ya rabbal. Kita angkat kedua tangan kita, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dijadikan hambanya yang terbaik, oleh Allah dijadikan kita semuanya ini bimbingan ridhonya Allah, sehingga langkah dan ayunan tangan kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya mari hadiahkan Fatihah untuk almarhum Kiai Haji Ahmad Dasuki Adnan yang telah susah payah membangun pondok pesantren ini tanpa andil dari pemerintah. Beliau bisa beli tanah, beliau bisa bangun, tidak uang yang beliau cari, melainkan adalah generasi Islam yang baik, generasi Islam yang tangguh, yang kokoh, tidak menjadi generasi yang mentalnya cengeng. Dan Allah kabulkan lembaga ini sudah ada. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan almarhum oleh Allah diterima di sisinya, Allah tempatkan di surganya Allah. Dan saya yakin bahwa beliau adalah hadir bersama kita untuk menyaksikan kita semuanya. Dengan dia tadi ala hadihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Sallallahu wa ta'ala ala sayyidati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimika. Mudahkan segala urusan kedua orang tua kami ya Allah. Mudahkan segala urusan anak-anak kami ya Allah. Mudahkan segala urusan anak istri keturunan kami ya Allah. Yang menurut kami amat sangat susah, tapi bagimu adalah amat sangat mudah ya Allah. Ikti hajatana ya Allah. Kabulkan segala permohonan kami ya Allah. Hajatuna ilaika katsir, permohonan kami kepadamu amat sangat banyak ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami, bimbinglah keluarga kami, bimbing anak istri kami, bimbinglah murid-murid kami agar selalu istiqomah berada di jalan-Mu ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka ya Allah untuk bisa menegakkan ajaran-Mu ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka ya Allah, kepada santri-santri kami, kepada anak keturunan kami ya Allah, agar bisa menghadapi segala macam bentuk fitnah-fitnah yang memang diharapkan oleh orang-orang yang tidak senang terhadap agama ya Allah. Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim. Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wa tuqa wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhayr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah
inna nas'alukal qutuf wal munuf wal rusuf wa tawbatan nasuf wa salahal jasadi wa ruh. Salimna min fitnati dunya wal akhirah, salimna min fitnati dunya wal akhirah, salimna min fitnati dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk selanjutnya nanti pengambilan ijazah dan lain-lain silakan komunikasi melalui kepala sekolahnya masing-masing ya. Jadi pondok nanti terima ijazah dari kepala sekolah, nanti Ibu bisa lewat telepon atau lewat apapun ya, nanti bisa komunikasi dengan kepala sekolahnya sehingga nanti untuk memudahkan kita semuanya. Dan saya sampaikan Bapak Ibu, mohon maaf masih ada sekitar 7 anak yang belum selesai hafalannya. Nanti kalau kemudian ijazahnya ditahan, berarti itu memang harus saya lakukan karena itu bagian dari tata tertib yang ada di pondok pesantren. Tolong didorong putra-putrinya Ibu ya, yang belum selesai nanti bisa hafal di rumah. Dan Allah yang berkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Ibu yang bapak-bapak